Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Khairul Jannah dari Prodi Ilmu Falak semester 3, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tata surya dan pengelompokan planet, yaitu planet dalam atau planet luar. Simak video berikut ini dengan baik ya. Jangan di skip. Dan jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Sejarah tata surya. Tata surya terdiri dari planet satelit, planet kerdil, meteoroid, asteroid, komet, dan matahari sebagai bintang sekaligus sebagai pusatnya. 8 planet berturut dari yang paling dekat matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka mengitari matahari pada lintasan atau orbitnya masing-masing. Kisah ini dimulai dari kelahiran bintang yang kita kenal dengan nama matahari 4,6 miliar tahun lalu. Sejak dahulu, di galaksi Bima Sakti terdapat banyak sekali awan molekul berukuran raksasa dengan massa 10⁵ sampai 10⁶ massa matahari, dengan awan molekul yang paling kecil berukuran 0,1 sampai 10 massa matahari. Awan molekul ini didominasi oleh hidrogen dan helium dan diikuti unsur lainnya seperti karbon, nitrogen, dan silikat dengan jumlah yang sangat sedikit. Pada awalnya, awan molekul dalam kondisi yang stabil tapi bisa runtuh jika ada gangguan yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan. Suatu hari, datanglah gelombang kejut dari ledakan maha dahsyat bintang yang ada di dekatnya. Akibatnya, partikel gas dan debu membentuk awan sferis yang rapat dan mampat. Awan pun mengalami keruntuhan, dimulai dari akumulasi materi ke inti. Semakin banyak materi yang ditarik ke inti, gravitasi pun semakin meningkat. Selama keruntuhan atau pengerutan terjadi, inti berotasi semakin cepat dan temperatur pun meningkat. Pada akhirnya, inti memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi pembakaran hidrogen menjadi helium. Maka dimulailah reaksi nuklir yang melepaskan energi sangat besar. Inilah proses kelahiran bintang yang kita kenal sebagai matahari dengan massa 99,8% dari massa awan. Saya juga akan menjelaskan 6 teori pembentukan tata surya. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, teori Big Bang. Observatorium Mort Wilson yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, saat itu digunakan oleh Edwin Hubble untuk melakukan pengamatan. Hubble mengamati bahwa langit yang saat ini ada akan terus berkembang. Hubble melakukan pengamatan dan mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Nah, partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti ini. Yang kedua, teori bintang kembar. R.A. Littleton mengatakan bahwa salah satu bintang kembar tersebut ditabrak oleh bintang yang lain. Bintang yang ditabrak itu hancur dan menjadi puing-puing serta debu. Puing-puing pecahan bintang yang ditabrak tadi berevolusi dan mengelilingi bintang kembarannya yang tidak pecah. Yang ketiga, teori nebula atau kabut. Immanuel Kant dan Pierre Marquis de Laplace ini menyatakan bahwa tata surya ini berasal dari sebuah kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, gas,
dengan kandungan hidrogen yang tinggi di dalamnya. Kabut tersebut berputar sampai membentuk bola dan semakin kecil bentuknya, maka putarannya semakin cepat. Ada sebagian massa kabut yang menjauh dari pusat dan membentuk cincin di sekeliling kabut tersebut. Nah, kabut yang menjauh dari pusat inilah kemudian membeku dan menjadi planet dan satelit. Lalu, bagian pusat yang masih berpijar disebut dengan matahari. Yang keempat, teori pasang surut. Menurut Buffon, tata surya itu ada karena material penyusun matahari yang bertebaran. Ini terjadi karena matahari bertabrakan dengan komet yang membentuk material di dalam matahari terpental keluar. Dan juga menurut James Jeans, tata surya itu ada akibat interaksi antara matahari dengan bintang yang melewatinya. Dalam proses interaksi tersebut, terdapat pasang surut di permukaan matahari, sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Nah, material yang terpental itu kemudian menjadi gumpalan dan membentuk sebuah planet. Yang kelima, teori protoplanet atau awan debu. Teori yang dicetuskan Carl van Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerhard Kuiper ini menyatakan kalau tata surya itu asalnya dari gumpalan debu dan gas. Gumpalan tadi itu memadat dan membentuk gumpalan bola. Partikel-partikel yang ada di bagian tengah saling menekan satu sama lain, sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang disebut dengan matahari. Yang keenam, teori planetesimal. Teori yang dikemukakan oleh Forrest Moulton dan Thomas Chamberlain ini menyatakan kalau tata surya itu bisa terbentuk karena adanya bintang lain yang melakukan pendekatan ke matahari. Dari hasil pendekatan tersebut berakibat permukaan matahari membentuk tonjolan-tonjolan dari gaya tarik yang disebabkan oleh bintang tersebut. Saat bintang mulai menjauhi matahari, ada sebagian material masuk kembali ke dalam permukaan matahari dan sebagian lain menetap di orbit, memadat dan menjadi dingin. Inilah yang dinamakan benda-benda langit atau planetesimal. Pembagian kelompok planet. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahayanya sendiri dan hanya memantulkan cahaya matahari. Planet memiliki orbit mengelilingi matahari dan juga memiliki massa dan gaya gravitasi yang cukup, sehingga mampu membentuk struktur bulat dengan lintasan orbit yang bersih. Di dalam sistem tata surya terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari. Kedelapan planet tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Pembagian planet dalam dengan planet luar ini berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid. Planet dalam adalah planet yang berada di dalam sabuk asteroid, sedangkan planet luar merupakan planet yang letaknya di luar sabuk asteroid. Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang posisinya paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan kelompok planet luar adalah planet yang terjauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet yang ukurannya cukup kecil masuk kelompok planet dalam, dan planet-planet dengan ukuran raksasa masuk pada kelompok planet luar. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya sudah menyimak video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.